Pemirsa, seorang anggota intelijen Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ditangkap mahasiswa saat masuk ke kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, viral di media sosial. Pihak Polda DIY angkat bicara terkait aksi penangkapan tersebut. Sebuah video yang diunggah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta viral di media sosial dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Seorang pria yang diduga sebagai anggota Intel Polda DIY dipergoki sejumlah mahasiswa saat mengambil gambar di dalam lingkungan kampus. Karena merasa kurang nyaman dengan keberadaan anggota Intel yang mengawasi mereka, sejumlah mahasiswa mengamankan pria tersebut. Kalau Intel berkeliaran ke kampus memang saya sendiri tidak suka. Ya, jadi sebaiknya memang kalau mau berbicara, mau berdialog ya sampaikan saja, ada semacam permohonan atau surat memanggil. Bilang aja kami pengen bertemu dengan pimpinan, lalu nanti juga ajak mahasiswa tentang apa, lalu di mana, jam berapa, sehingga kita enak sama-sama bertukar informasi. Pasti tidak akan nyaman kalau orang dimata-matai, siapapun, baik itu polisi, tentara, masyarakat sipil, apalagi anak muda, mahasiswa. Menanggapi kejadian itu, pihak kepolisian membenarkan jika pria yang ada dalam video viral tersebut adalah anggota kepolisian dari Polda DIY yang tengah bertugas mengawal usai melakukan aksi unjuk rasa. Terkait video yang beredar di media sosial, kami sampaikan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY dan merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan pada hari ini di titik nol. Adapun kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat. Terkait miskomunikasi dan kesalahpahaman tersebut telah diselesaikan dengan humanis. Terkait kesalahpahaman tersebut, anggota intelijen telah kembali ke Polda DIY melalui komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak rektorat dan mahasiswa. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, dan dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa. Masa menyuarakan sejumlah aspirasi terkait perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari berlangsung ricuh. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Kericuan terjadi saat masa aksi memasang masuk ke dalam kantor DPRD untuk menemui pimpinan dewan. Namun upaya tersebut dihalangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi. Aksi ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur memadati Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Masa aksi bergantian menyampaikan orasi dan menuntut pemerintah melakukan perbaikan kondisi ekonomi yang dinilai memberatkan masyarakat. Aksi demo ini berlangsung dengan penjagaan ketat petugas kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pada Rabu sore. Hidup rakyat!
Dengan mengusung tema Indonesia Darurat, massa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait kondisi perekonomian nasional dan kebijakan fiskal pemerintah. Di Yogyakarta, 500 orang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menggelar aksi unjuk rasa di titik 0 km. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, salah satunya penurunan harga bahan pangan. Pemirsa, putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Prabowo, bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pertemuan berlangsung di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Mas Didi. Halo Mas Didi. Tiba di kediaman Jokowi, putra Presiden Prabowo, Didit Prabowo, langsung masuk ke kediaman Jokowi. Pertemuan Didit dengan Jokowi berlangsung sekitar 30 menit. Didit meninggalkan kediaman Jokowi sekitar pukul 11 lewat 40 menit. Sebelum pulang, Didit mencium tangan Presiden ke-7 ini. Namun belum diketahui isi dari pertemuan tersebut karena Jokowi dan Didit bungkam saat ditanya awak media. Ya Mas Didit. Ngobrolin apa Mas Didit? Ngobrolin apa? Makasih Pak, makasih ya. Makasih Mas Didit. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama Apetnas mendorong penggunaan aplikasi Jaga Desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Langkah ini diklaim berhasil menekan kasus hukum yang menjerat kepala desa. Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Profesor Reda Matovani mengajak Apetnas memperkuat pengawasan dana desa melalui aplikasi Jaga Desa. Dalam pelantikan DPD dan DPC Apetnas se-Maluku Utara, Reda menjelaskan aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan sistem keuangan desa, sehingga laporan pemerintah desa dapat dipantau langsung oleh kejaksaan. Laporan juga dapat diverifikasi oleh BPD yang berperan sebagai mitra strategis dalam mengawasi penggunaan anggaran desa. Kerjasama Kejaksaan dan Apetnas juga mencapai penyaluran aspirasi masyarakat, termasuk terkait beasiswa dan program bantuan pemerintah. Oleh BPD juga tidak hanya untuk membantu kejaksaan aja nih, tidak. Tetapi BPD di sini bisa, tadi seperti Bu Gubernur bilang, kalau ada keluhan-keluhan tentang, ada warga dari masyarakat di sekitar yang perlu beasiswa segala macam dan sudah daftar tapi belum ada perkembangan, itu bisa melaporkannya melalui jaringannya Apetnas supaya bisa disalurkan atau diingatkan Kemendikdasmen ataupun Dikti supaya bisa diklik, karena kami Apetnas di sini dengan Kejaksaan sudah punya kerjasama dengan Kemendikdasmen dan Dikti. Kejaksaan juga mengembangkan pengawasan program makan bergizi gratis melalui QR Code yang memungkinkan masyarakat melaporkan kualitas makanan secara langsung. Penerapan aplikasi Jaga Desa diklaim menunjukkan hasil positif. Jumlah kepala desa yang terjerat kasus hukum turun dari sekitar 525 kasus menjadi sekitar 70 kasus hingga semester kedua tahun ini. Saat ini, Apetnas telah terbentuk di 25 provinsi dan diharapkan mampu memperkuat pengawasan pemerintahan desa agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan tepat sasaran.